Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi negara dunia ketiga selama ini yang menjadi rujukan acuan utama untuk belajar adalah negara-negara maju seperti Jepang, Eropa, Amerika, Australia, dan Kanada. Itu hal yang wajar saja. Sebab mereka adalah bangsa yang sudah maju selama ratusan tahun. Namun sebenarnya negara dunia ketiga bisa pula belajar dari negara yang sedang maju, yaitu negara jiran kita Malaysia, yang letaknya ada di depan mata kita. Tak perlu malu untuk mengakui bahwa Malaysia dalam beberapa dekade terakhir ini kemajuannya sungguh sangat pesat. Semenjak dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad pada tahun 1981. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 2 dekade saja. Bayangkan, Tun M berhasil membawa Malaysia berjaya setara dengan berbagai negara maju lainnya. Maka sudah sepantasnya bila Tun Mahathir Mohamad diberi gelar Bapa Pembangunan Malaysia. Di bawah kepemimpinan Tun Mahathir Mohamad, pembangunan di Malaysia tumbuh dengan amat pesat yang meliputi pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur seperti jalan tol, MRT, menara kembar Petronas, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Kunci utama dari kemajuan pesat Malaysia yang patut kita jadikan contoh teladan untuk kita pelajari adalah fokus pada pendidikan sebagai skala prioritas utama untuk membentuk karakter bangsa dan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh mentalnya. Untuk itu, Malaysia tak sayang untuk menggelontorkan dana anggaran dengan porsi yang amat besar di bidang pendidikan. Semasa awal Tun M berkuasa di era 80-an, dikabarkan Tun M telah mengirim sebanyak 500.000 siswa Malaysia untuk belajar ke banyak negara maju. Dan hebatnya lagi, para siswa yang telah menimba ilmu di luar negeri itu pada pulang ke tanah airnya untuk mengabdikan ilmu yang didapatnya di negara maju untuk disumbangkan ke negara tercinta mereka, Malaysia. Mereka tidak tergiur untuk mereka tidak tergiur untuk bekerja di luar negeri meskipun mendapatkan tawaran iming-iming gaji yang lebih besar daripada di Malaysia. Itulah contoh nasionalisme sejati rakyat Malaysia. Nasionalisme bukan sekedar retorika kosong tanpa makna, akan tetapi benar-benar telah diamalkan secara istiqomah demi kejayaan Malaysia. Tengoklah kini kemajuan Malaysia. Tak pelak lagi adalah sumbangsih para patriot bangsa yang telah rela berkorban demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara Malaysia hingga mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ada beberapa poin dari kemajuan kejayaan Malaysia yang bisa kita jadikan contoh untuk dipelajari, yaitu sebagai berikut. Pertama, universitas ternama di Malaysia selalu disegani di tingkat dunia seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, dan lain sebagainya. Kedua, sistem kesehatan Malaysia telah dinobatkan terbaik di dunia pada tahun 2019 yang lalu. Hal itu karena dilengkapi infrastruktur kesehatan, peralatan, dan teknologi canggih, serta para dokter lulusan luar negeri yang fasih berbahasa Inggris. Ketiga, kemajuan di bidang pariwisata Malaysia dengan semboyan Truly Malaysia telah berhasil menggait para pelancong luar negeri sebanyak 32 juta. Itu adalah luar biasa untuk negara seukuran kecil Malaysia. Hal itu tentu wajib kita pelajari bagaimana cara mengelola atraksi wisata dan promosi marketingnya. Keempat, Malaysia juga berhasil mensinergikan kemajuan sistem kesehatannya yang canggih dengan pariwisatanya demi menggait pasien luar negeri untuk berobat ke Malaysia sambil menikmati atraksi wisata di Malaysia yang lantas kita kenal dengan wisata medis di Malaysia yang amat terkenal. Kelima,
Malaysia dengan kemajuan pesat ekonomi dan pembangunannya berhasil menyerap dan menyediakan jutaan lapangan kerja bagi tenaga kerja asing. Hal itu tentu wajib kita pelajari pula. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.